Dan saat kita meninjau setiap pasal, jadi pasal demi pasal kita akan lihat di dalam pelajaran kita pekan ini, mari kita ingat satu pertanyaan itu. Kebenaran penting apakah yang tertanam dalam Efesus yang harus terus membentuk kehidupan kita? Bahwa kita diselamatkan, tetapi ada tujuannya loh. Tujuannya apa? Kau diselamatkan supaya kau berbuat baik. Ditebus kita kembali dari cara kita yang lama. Bahwa selama ini sudah sia-sia. Nah, bikin lagi by default. Seperti ini. Pemahaman yang benar bahwa untuk apa sih tujuan kita perang, bagaimana kita berperang, dan siapa musuh kita sebenarnya. Jangan sampai salah lihat musuh ya. Kayak kemarin yang dilihat musuhnya ternyata anggota jemaat, jadi perangnya sama anggota jemaat gitu. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa di dalam diskusi Sekolah Sabat ini, dan kita sudah di penghujung dari triwulan ketiga tahun 2023. Pelajaran yang ke-14 dari surat Efesus, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Dan saat ini sudah hadir teman-teman yang ada di studio untuk berdiskusi bersama dengan kita. Terima kasih sudah untuk waktu dan kesediaannya sudah datang. Dan tentu saja kita senang juga untuk menyapa teman-teman yang telah meninggalkan komentar di YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat, yang telah menyapa kami di sini. Yang pertama mungkin saya bisa minta Norman untuk membacakannya. Ya, yang pertama datang dari Senampang Patah. Shalom, salam dari Perak, penerangan jelas Sekolah Sabat. Amin, puji Tuhan. Silahkan Adek. Berikutnya dari Matir, katanya Shalom, terima kasih Pak Pendeta, spesifik ya, karena menyampaikan diskusi pelajaran Sekolah Sabat dengan begitu mudah dipahami dan langsung membawa berkat. Amin. Pak Pendeta silakan. Ini dari Luseh Mindung. Terima kasih diskusi Sekolah Sabat. Saya suka mengikuti diskusi ini. Tuhan terus memberkati program ini. Amin. Suka mengikuti lah, kita bisa undang ke sini. Terima kasih. Ya, betul. Teman-teman yang rindu untuk diundang juga boleh meninggalkan di kolom komentar ya, atau juga di nomor call center Hope Channel Indonesia. Dan saya teringat beberapa saat yang lalu di bulan Agustus ketika gereja kami melakukan mission trip di wilayah distrik Kediri, ada beberapa orang yang mendatangi saya, anggota jemaat, katakan, wah, akhirnya bisa bertemu langsung dengan Yola katanya. Puji Tuhan, mereka adalah pemirsa setia Hope Channel Indonesia dan selalu mengikuti program Diskusi Sekolah Sabat. Jadi puji Tuhan, kami menyapa juga untuk distrik Kediri yang sedang menyaksikan. Kiranya program ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, dapat membantu kita di dalam pertumbuhan iman kita baik secara pribadi, keluarga maupun juga jemaat. Jadi bagi teman-teman yang memiliki kesaksian atau bagaimana program ini dapat membantu Anda, atau mungkin masukan juga boleh, atau juga permohonan doa, silahkan taruh di dalam kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat, atau juga melalui nomor call center Hope Channel Indonesia, dan kami akan sangat senang sekali untuk menghubungi kembali dan juga mendoakan saudara-saudara. Nah, pelajaran kita adalah pelajaran terakhir dari topik kita mengenai surat Efesus. Setelah 3 bulan kita membahas secara detail ya, ayat demi ayat dari surat Efesus, kita akan kembali melihat kitab ini secara keseluruhan, yaitu pemandangan yang menakjubkan yang Paulus tawarkan melalui tulisannya. Dan saat kita meninjau setiap pasal, jadi pasal demi pasal kita akan lihat di dalam pelajaran kita pekan ini, mari kita ingat satu pertanyaan itu. Kebenaran penting apakah yang tertanam dalam Efesus yang harus terus membentuk kehidupan kita sebagai orang percaya? Efesus adalah kota terbesar keempat dari Kekaisaran Romawi. Dengan jumlah penduduk sekitar 250.000, Efesus merupakan ibu kota dari salah satu provinsi paling kaya di wilayah yang kita kenal saat ini sebagai Asia Kecil. Menulis suratnya dari dalam penjara, Paulus mengkhawatirkan orang percaya di Efesus menjadi tawar hati dan melupakan apa artinya menjadi pengikut Kristus dalam budaya masyarakat kota Efesus yang canggih dan menikmati kemakmuran. Dia berusaha untuk menarik mereka kembali ke dalam iman Kristiani, mengobarkan kembali api kesetiaan kepada Kristus, dan membangkitkan kembali sukacita
yang menjadi bagian dari kelompok Allah di dalam dunia, yaitu gerejanya. Belajar dari surat Efesus. Milikilah kesempatan untuk mendapatkan kembali cinta pertama, kasih yang mula-mula, kegembiraan mengikuti Yesus di zaman yang sungguh menantang. Pelajaran ke-14 dengan judul Efesus dalam hati. Ayat hafalannya terdapat di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Untuk memulai diskusi kita, saya minta Ade untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau yang adalah sumber hikmat. Saat ini Tuhan, kami meminta hikmat itu ketika kami akan membahas pelajaran seminggu ke depan. Biarlah Tuhan yang tolong kami untuk dapat mengerti dengan cara paling sederhana dan juga menyanggupkan kami untuk dapat melakukannya Bapa. Dan biarlah pelajaran ini juga dapat mengubahkan kami secara pribadi. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, pelajaran kita ini rangkuman sepertinya ya Pendeta ya. Ya. Jadi sepanjang triwulan ini kita sudah belajar satu demi satu, baik pasal maupun perikop maupun ayat-ayatnya secara detail. Nah, sekarang kita akan sepertinya kesimpulan atau mereview lagi Efesus mulai dari kitab yang pasal yang pertama sampai pasal yang ke-6. Dan di pelajaran Sabat petang kita melihat bahwa kitab Efesus ini digambarkan seperti sedang melihat dari atas. Kalau di dalam pelajaran Sabat petang disebutkan seperti naik London Eye ya, atau Ferris wheel mungkin yang berputar, dan ketika di atas dia bisa melihat segala macam di atas dari atas. Nah, kitab kalau misalnya kita kalau di kota mungkin dari atas gedung kali ya, tapi saya tahu di sini ada yang suka naik gunung. Jadi Ade kalau misalnya pasti udah pernah naik gunung, mungkin apa pengalaman Ade naik gunung apa yang paling berkesan buat Ade dan kenapa? Paling berkesan, kalau paling berkesan sih naik gunung gede ya. Karena gede dia. Iya, itu naiknya beda sama pulangnya. Karena naiknya 8 jam, pulangnya 10 jam. Oh, iya, waktu itu. Turun Atau lebih 6 lama. sama 8, pokoknya turun lebih lama karena memang rutenya berbeda. Dan tapi cantik. Jadi dia macam-macam, ada ketemu air panas, ada ketemu hutan, ada ketemu batu. Itu sih yang paling berkesan. Tapi bukan favorit. Kalau favorit apa? Papandayan. Papandayan. Papandayan itu gampang tapi cantik. Jadi ada batu juga, ada. Aku suka yang macam-macam kayaknya. Batu ada, hutan ada, yang hutan mati juga ada. Jadi sampai 7 kali aku ke situ. Cantik banget. Jadi yang belum pernah Papandayan di Garut. Oke, kalau Norman udah pernah naik gunung? Enggak kayaknya. Trekking dia, trekking. Harus. Curug deh, curug. at least. Pernah. Pernah. Apa yang Norman suka kalau dari atas ketinggian? Bisa ngelihat ke bawah tuh kayaknya nyaman sih. Tapi kan kalau misalnya trekking kan kadang dia naik turun begitu kan kalau mau ke curug. Jadi begitu di atas tuh rasanya enak, tenang, nyaman. Terus dengar suara burung tuh kayaknya kalau ngelihat pandangan luas ke bawah tuh itu menyenangkan sih. Iya. Wow. Sama kayak misalnya kalau kita naik di atas gunung, mungkin yang masih mungkin bukit kali ya. Begitu lihat ke bawah itu kan masih rumah-rumah gitu. Tapi benar-benar kecil banget gitu. Gimana lagi membayangkan kayak Tuhan dari atas surga melihat kita yang ke bawah gitu, seberapa kecilnya lagi gitu kita kan. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa kita begitu berharga. Nah, kalau pendeta gimana? Pendeta suka naik gunung? Biasanya karena menemani, saya lebih suka ke Pantai. air. Tapi saya alami juga, ya. Tapi ya karena mengikuti saja. Oke. Nah, ini kalau tadi sudah disebutkan di pelajaran Sabat petang,
surat kepada jemaat Efesus memiliki kaitan dengan surat-surat Paulus yang lain. Pandangan dari satu tema ke tema lainnya. Ini seperti apa? Mungkin langsung ke Pendeta Leroy aja ya. Jadi kenapa ada kutipan seperti ini bahwa Efesus ini berhubungan dengan surat-surat Paulus yang lainnya gitu? Baik, mungkin yang paling menyolok ya, secara statistik kalau hitung-hitung detail ya, bahwa Efesus ini paling kompak dengan Efesus. Efesus ini paling kompak dengan Kolose. Nah itu dia. Nah, ini mirip seperti Injil sinoptik. Matius, Markus, Lukas. Lihat mirip sekali kan? Nah seperti itulah kekompakan antara Efesus dengan Kolose. Saya ada catatan di sini tentang statistiknya katanya. Ini dari bahasa Greka ya, dari 1570 kata yang digunakan dalam Kolose, 34% itu muncul di Efesus. Nah sebaliknya, dari 2411 kata di Efesus itu muncul 26,5% di Kolose. Nah, itu untuk dua surat ini ya. Tapi misalnya kalau kita mau perlebar lagi, tapi jangan lupa ya, jadi kita harus ngelotok ini soal Efesus ini dekatnya di Kolose. Nah gitu ya. Tapi kalau kita mau expand lebih luas lagi, ya dia juga berhubungan dengan Roma misalnya tentang eulogi, apa namanya nih, ucapan syukur ya, perkataan-perkataan seperti lagu ya. Lalu bicara tentang panggilan-panggilan opening ya. Jadi itu dekat juga dengan 1 Tesalonika contohnya. Kalau mau dibuat lebih dekat, Efesus ini bisa dikatakan menggunakan Roma. Jadi surat Roma itu lebih banyak daripada yang lainnya. Nah, ini menarik ya. Karena ya kita agak sedikit termangu-mangu ketika membaca Roma ini ya, karena berfalsafah ya. Kalau pembandingnya misalnya diambil dari Perjanjian Lama, seperti kita membaca tulisan ketika Salomo sudah tua, yaitu pengkhotbah. Seperti itu. Jadi kitab Roma. Ternyata dia banyak juga ambil dari situ. Atau konsep-konsep itu ada di dalam Roma. Tanpa membicarakan mana duluan kan begitu. Nah itu yang kita bisa dapatkan. Bahwa memang itulah sebabnya di bagian pelajaran kita ini mengatakan begini. Bahwa ternyata Efesus ini tidak membahas sesuatu yang terlalu fokus kepada urusan internal Efesus. Ya walaupun kita harus pelajari bahwa ada juga dia bicara tentang isu-isu internal kan begitu. Tapi dia lebih bicara tentang yang general, yang umum begitu. Sehingga ini menjadi pekabaran yang lebih panjang usianya ya. Karena apa? Karena general lalu tidak terkonteks kepada satu masyarakat, tapi lebih kepada ini ya, karena dia banyak mengunjungi gereja kan. Dia banyak pergi ke sini. Jadi dia tahu banyak. Lalu itulah dituangkannya dalam satu masterpiece namanya surat atau epistel kepada jemaat Efesus. Nah, itu dia. Oke, terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Nah, masuk di Efesus 1. Di hari Minggu kita diperlihatkan kembali kepada gambaran Efesus 1 itu seperti sedang kita di atas puncak gunung dan kita bisa melihat keseluruhannya. Mungkin ada pendapat dari Ade, ada gambaran seperti apa sih Efesus 1 ini, Ade? Iya, dan uniknya aku baru dapat juga setelah pelajaran ini, Kak. Setelah dibaca lagi, ternyata Efesus 1 ini ternyata adalah sebuah gambaran peta apa aja yang terjadi. Bahkan dari masa kekekalan di awal, bagaimana sebelumnya rencana penebusan, kita jatuh ke dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan, tindakannya, inisiatifnya, bahkan sampai sekarang apa yang sementara Tuhan lakukan, dan nanti. Jadi itu kayak gambaran rangkuman dari pekerjaan Tuhan. Dan aku bisa melihat ini ketika aku naik gunung juga nih ya. Ketika naik gunung begitu di atas kita bisa lihat, oh di situ tadi saya sempat berhenti. Oh itu tadi yang susah itu gitu. Jadi itu jalurnya ya. Iya, jalurnya. Oh itu pos 2 yang tadi saya gini gitu. Biasanya kalau orang naik gunung kita kan ngeliatin apa yang udah dilalui, dan waktu di bawah itu kayaknya aduh capek banget begitu di atas. Oh, ternyata emang jauh ya yang sudah kita lalui gitu. Jadi Efesus 1 ini menggambarkan apa saja yang Tuhan sudah lakukan yang mungkin saat ini kita belum kayak
apa sih ujungnya gitu Iya. kan. Tapi itu sudah digambarkan, oh ternyata Tuhan sudah bekerja dari dulu di masa kekekalan sampai kekekalan. Jadi betapa Tuhan begitu banyak yang dia lakukan gitu. Dari Efesus 1 ini dirangkumkan oleh Paulus. Oke. Dari Norman? Ini yang kata-kata itu benar bahwa Efesus 1 itu sebenarnya rangkuman dari keseluruhan perjalanan. Jadi kalau boleh dibilang ibarat kita mau pergi naik gunung dikasih map, nah inilah mapnya nih. Udah dikasih dulu mapnya nih. Jadi dan ketika berjalan bersama untuk kasus ini di Efesus 1, kita jadi lebih banyak mengucap syukur karena oh iya terima kasih Tuhan karena melalui map ini saya bisa lihat betapa ajaibnya Engkau, betapa hebatnya bla 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 gitu kan. Jadi baik lagi ini mappingnya nih di Efesus 1. Oke. Pendeta mungkin ada penjelasan tambahan mengenai Efesus 1 ini gitu. Ya, karena tadi sudah dibicarakan soal kekekalan ya. Jadi luar biasa ini. Satu pasal mencakup satu era yang begitu panjang ya. Lebih panjang bahkan dari umur kita. Tapi itu sebuah realita. Dan realita ini yang diresponi kembali oleh Rasul Paulus menjadi sebuah sikap. Thank you Lord. Gitu ya. Betul. Jadi semua gitu ya. Jadi mixing ya. Dan luar biasanya waktu kita baca. Karena disebut itu dari ayat 3 ya misalnya. Ya. Kalau yang pertama-tama mungkin itu adalah pendahuluan misalnya. Dari ayat 3 sampai 14. Lalu kemudian ada lagi lanjutan 15 sampai ke 23 itu. Ada 2 perikop terpisah dibuat. Tapi kita melihat ini satu kalimat yang begitu panjang ya. Campur aduk disebutkan di semua di situ. Ya. Tapi semua berpulang pada thank you Lord. Yep. Gitu ya. Terima kasih. Oke. Nah ini menarik yang tadi pendeta katakan mengenai doa dan ucapan syukur ya. Itu kita bisa lihat di perikop selanjutnya gitu. Masih di Efesus 1 mulai dari ayat 15 sampai 19 itu penuh dengan doa dan ucapan syukur dari Paulus. Bagaimana dihubungkan dengan ilustrasi pendakian, bagaimana ini bisa kita pelajaran apa yang kita bisa dapat mengenai doa dan ucapan syukur, adik. Seperti yang tadi aku bilang, ketika naik gunung juga kita waktu ngejalanin kayaknya kan belum tahu depannya kayak gimana gitu. Rasanya susah. Jadi begitu dikasih gambaran, oh ternyata memang sulit, tapi saya bisa melakukannya, melewatinya. Itu luar biasa gitu. Dan ini Paulus mungkin melihat juga betapa berjuangnya untuk kehidupan kekristenan saat itu. Bahkan dia sendiri mengalaminya gitu, bahwa itu bukan sesuatu yang mudah, dia sempat di penjara dan segala macam. Tetapi dia bisa melihat Tuhan menuntun sejauh ini itu, dan bahkan dikasih tahu lagi nanti depannya seperti apa gitu. Jadi bahwa wow, saya sudah melewati sebanyak ini dan Tuhan jaga. Oh, Tuhan juga kasih tahu nanti itu akan jadi apa gitu. Jadi seperti dia tuh berada di sebuah film yang udah dikasih tahu endingnya. Jadi kayak apalagi dia melihatnya begitu bersyukur, Tuhan taruh di sini, Tuhan tuntun, dan Tuhan akan tuntun lagi di masa depan. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, masuk di Efesus 2 ya. Tadi seperti ayat hafalan kita di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Bagaimana kita diselamatkan karena kasih karunia. Dan ini bukan perbuatan kita sendiri. Namun bagaimana ayat ini bisa kita jelaskan mungkin ya. Atau membantu orang yang merasa, saya sudah terlalu berdosa. Saya sudah tidak bisa kembali lagi kepada Tuhan. Atau di sisi yang lain, saya seperti Paulus ya yang di zaman dulu gitu. Saya kalau hukum Taurat, saya yang paling sempurna untuk melakukan hukum Taurat itu. Saya mungkin tidak serta-merta menyatakan bahwa saya selamat karena perbuatan saya, tapi ini semua daftar perbuatan saya dan saya yakin ya istilahnya kayak ya saya yakin saya selamat lah gitu ya, Norman mungkin. Iya, ini menarik karena sekali lagi ini Efesus 2 ini apalagi yang di akhir 8 dan 9 ini kayaknya menampak sih sebenarnya. Menampak sih. Buat mereka yang terlalu minder, ini jadi satu harapan bahwa ternyata bagi di ayat ini ya, di ayat 8 itu sebab kasih karunia. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Seberdosanya orang minder, kalau dia tahu bahwa dia masih diampuni, dia akan kembali.
Tapi ini tamparan juga buat mereka yang merasa bahwa, oh saya selamat karena memang saya jago, karena memang saya nurut ini itu. Pas dia tahu ini, oh enggak ya, ternyata enggak oleh perbuatan doang ya. Jadi inilah kenapa saya senang sama gimana Paulus dia nulis surat, karena jadi ada banyak sisi yang bisa diselami, ada banyak sisi yang bisa akhirnya kita mengerti bahwa ternyata maksud Tuhan itu banyak ya. Ternyata maksud Tuhan itu nggak cuma untuk satu, tapi bercabang. Satu diselamatkan supaya dia nggak minder, satu diselamatkan supaya dia nggak tinggi hati. Iya. Ada. Aku suka ilustrasi menggambarkan orang berdosa ini seperti anak yang terlantar di jalanan, terus tiba-tiba ada konglomerat angkat kamu jadi anak aku gitu kan. Jadi menyatakan bahwa dia tuh nggak bikin sesuatu, nggak ada prestasi yang membuat dia diangkat, tetapi tiba-tiba orang kaya ini angkat dia gitu. Jadi betapa dia tidak melakukan apa-apa, tetapi dia dapat kasih karunia yang sebenarnya mungkin dia tidak layak karena dia tidak melakukan apa-apa. Nah, yang kedua adalah ketika dia sudah kaya, diingatkan bahwa itu bukan hasil kamu loh. Kamu nggak bisa sombong bahwa kamu ada anak orang kaya. Soalnya kalau kamu lihat background kamu adalah kamu anak jalanan gitu, yang nggak ada pengharapannya, yang entah di mana orang tuanya ditelantarkan seperti apa. Jadi walaupun kamu sekarang kaya, itu bukan hasil usahamu. Kamu sama sekali tidak ada andil di dalamnya. Kamu diangkat begitu saja oleh si orang kaya yang murah hati ini. Jadi itu sih ilustrasi dari aku. Oke. Pendeta, silakan. Jadi kalau saya lihat ya, kalau kita bagi ya di pasal 2 ini, ayat 1 sampai ayat yang ke-7, itu kan seperti education. Tapi kemudian ayat 8 sampai pada bagian terakhir perikop ini, yaitu ayat ke-10, itu seperti more education. Ya kan? Karena ya kita kan perlu tahu ya bahwa ada sesuatu. Itu yang sebabnya makanya ada yang pernah berkata begini, education makes you not to be inferior, but more education makes you not to feel proud mungkin, to be proud like that ya. Karena kan jadi sombong kan. Ya, karena gini, setelah orang dalam praktek sehari-hari barangkali ya, di Rabu malam disampaikan permohonan doa supaya anak saya ini bisalah achieve something ya. Lalu kita berdoa. Itu doanya bahkan sebelum examination. Mungkin examination mungkin 2 bulan lagi. Lalu kita doa, jemaat diundang untuk berdoa. Kayak perang ya, berdoa gitu ya. Lalu kemudian dia dapat. Setelah itu hari Sabat dia bikin kesaksian. Saudara-saudara, itulah luar biasanya. Karena ya kepintaran saya. Jadi nggak disebut lagi tentang doa itu loh. Siapa yang berjuang sih gitu ya. Ya benar dia berjuang, tapi kita harus disadarkan bahwa itu bukan usaha kita, bukan. Tuhan yang buat. Jadi jangan, oh thank you God. Ya lihat ini. Mungkin bukan dia katakan bahwa dia karena usahanya, tapi lihatlah betapa baiknya aku ini sehingga Tuhan memperhatikan aku. Ini sudah mulai bikin jasa kan gitu ya. Ada setting ya. Oke. Dan ini menjadi ayat yang juga buat Martin Luther ya. Pada saat itu menyentuh hatinya, dia menemukan ayat ini sebuah kasih karunia yang memenangkan hatinya, yang pada akhirnya ada reformasi di zaman Martin Luther itu gitu. Dan kalau kita baca selanjutnya di ayat yang selanjutnya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, kenapa setelah Paulus menyatakan yang tadi, kamu diselamatkan kasih karunia, itu bukan hasil usahamu, itu pemberian, jangan memegahkan diri. Jadi walaupun kamu sebesar apapun dosa kamu diselamatkan karena kasih karunia. Tapi jangan juga kamu jadi jumawa, itu bukan hasil usahamu. Tapi di bawahnya, di ayat setelahnya, dia ngomong soal kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Sedangkan keselamatan kita bukan karena kita melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi apa maksudnya? Paulus menuliskan ayat 10 kayak pas setelah dia menuliskan ayat 8 dan 9. Jangan dijawab dulu, karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Oke, kita lanjutkan lagi dan langsung aja kayaknya ke pendeta ya, biar kita nggak mengira-ngira jawabannya. Silahkan pendeta. Kita mulai dengan membaca ayat ya, ayat 10. Saya bacakan, karena kita ini buatan Allah. Oke.
lalu diciptakan dalam Kristus Yesus. Lalu ada buat infinitif di sana, tujuannya untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi by default, ya itu dia. Itu pekerjaan baik. Jadi ketika ada misalnya orang tidak berbuat baik, Ada ini yang berarti ini kerusakan ya, ada kerusakan pada dalam sistem, ya kan begitu. Atau ketika ada orang kemudian berbuat baik, ya memang defaultnya begitu, itu normalnya. Nah, tolong kita bedakan apa artinya cause of salvation dengan effect of salvation. Kan begitu. Jadi banyak orang berpikir bahwa itu untuk, jadi perbuatan baik atau jasa atau apalah namanya, marriage ya, itu untuk membuat dia selamat. Enggak, itu produknya. Kita ini adalah produk dari keselamatan itu. Kan begitu. Jadi bukan oleh karena berbuat baik itu lalu kita diselamatkan. Memang kita by default udah harus begitu. Jadi nggak bisa kemana. Misalnya bolpen ya untuk menulis. Tapi banyak juga orang gunakan yang lain ya, untuk korek kuping misalnya. Jadi by default itu menulis. Lalu ketika bolpen ini tidak dipakai untuk menulis, lalu apa gunanya? Kan begitu. Jadi maybe kita bisa bilang ya maybe it is better but for nothing. Lebih bagus is good but for something, ya kan? Kan lebih bagus seperti itu. Karena walaupun levelnya mungkin di bawah atau di atas, tapi kalau dia berguna untuk sesuatu, it is even better than kalau ini best atau better tapi for nothing. Karena by default seperti itu. Jadi itulah gunanya kita lihat teologi si Rasul Paulus ini mengarah kepada, ini tadi bagian 10 itu seperti in between dari yang bagian pertama education dengan more education. Jadi in balance. Disadarkan kita kembali bahwa bukan sekedar bahwa kita diselamatkan, tetapi ada tujuannya loh. Tujuannya apa? Kau diselamatkan supaya kau berbuat baik. Ditebus kita kembali dari cara kita yang lama. Bahwa selama ini sudah sia-sia. Nah, bikin lagi by default. Seperti ini. Kira-kira demikian. Jadi by default itu maksudnya adalah itu udah bawaannya ketika Itu diciptakan bawaannya. ya pendeta ya? Itu bawaannya. Oke, jadi kalau ambil ilustrasi yang ada tadi, yang seorang anak yang diangkat oleh anak orang kaya, dia iman itu adalah dia menerima ya. Iman itu adalah dia menerima pemberian dari si orang kaya itu. Dan efeknya adalah atau responsnya adalah ketika dia jadi anak orang kaya, dia nggak mungkin Di jalanan lagi gitu ya pendeta ya. Atau kalau kita kawinkan, ini kan ceritanya gini nih, ini pertama kedua ya. Yang pertama kita diciptakan, oke kita bicara Adam, diciptakan untuk apa? Ya untuk berbuat baik. Tapi kemudian jatuh dia, semua keturunannya jatuh. Nah lalu bukan bicara diciptakan sebenarnya, tapi adopsi. Tapi adopsinya itu lain lagi tuh, adopsi karena ada sebuah misteri ilahi, Injil, yang kemudian ya kita lihat pengaruhnya dalam Paulus kan, radically change. Jadi bukan dia ada terpengaruh, bukan. Tapi benar-benar total berubah. Ini bukan cat duku atau tempel-tempel ketok magic, bukan. Berubah, transformasi. Itu yang terjadi. Jadi itu seperti ciptaan ulang. Jadi ciptaan ulang jadinya. Jadi untuk apa lagi? Ini lagi ayat 10. Untuk berbuat baik, by default lagi. Ulang lagi. Rencana awalnya. Ya. Oke, terima kasih penjelasannya pendeta. Nah, masuk di Efesus 3. Dalam pelajaran kita adalah jemaat dari Allah yang hidup. Mengapa penting sih untuk menjadi bagian dari gereja Allah? Norman dulu deh. Wah, ini sebenarnya pertanyaan agak berat ya. Mengapa penting? Karena kalau ketika Yola tanya mengapa penting untuk menjadi bagian dari jemaat Allah, ini kayak ini nggak sih Kak? Kayak mempertanyakan kenapa saya bisa hidup ya? Karena kalau melihat di Efesus 3, kan kalau kita bilang didorong untuk menjadi anggota gereja, yang artinya bahwa kita sebagai umat Allah itu punya satu panggilan untuk ayo sama-sama kita bangun. Ayo sama-sama kita bersatu. Karena baik lagi, pelajaran sebelumnya, tidak mungkin seorang prajurit itu bertarung, mungkin dia bertarung sendirian, tapi sejauh mana ketika dia bertarung, dia bisa sejauh mana dan selama apa. Tapi dengan bersama-sama umat Allah, akan jauh lebih efektif, akan jauh lebih panjang perjalanan mereka untuk bisa mengerti bahwa ternyata kasih Allah itu seperti apa, bagaimana berkat Allah sama mereka itu. Itu kenapa saya sih suka perikopnya di Efesus 3 ini, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Walaupun surat ini dikhususkan kepada orang Efesus yang notabene bukan orang Yahudi kebanyakan, tapi panggilannya tetap sama. Mereka dipanggil bersatukan di dalam gereja. Oke. Nah, menjadi bagian yang
aktif di dalam gereja nih ya. Ada salah satu pelajaran kita di hari Selasa ini untuk menjadi bagian yang aktif di gereja. Kayak gimana sih? Apakah kan ada beda-beda ya di kita lihat di gereja kita ya. Yang penting datang. Ya kan saya setiap Sabat ke gereja. Saya sudah menjadi bagian dari gereja. Atau harus naik level dia harus aktif melayani. Tapi disuruh pindah jemaat, nanti aja nggak apa-apa. Saya masih jemaat yang lama. Saya yang penting kan aktif. Atau naik lagi aktif dan harus menjadi anggota jemaat. Ya. Nah, bagaimana juga dengan mungkin ada orang-orang yang lebih nyaman tuh untuk gerejanya online, untuk berbaktinya online. Dan memang Hope Channel Indonesia menawarkan kan, maksudnya ada opsi itu gitu, tapi itu bukan menjadi yang di pertama gitu. Kita membuka opsi itu bagi yang mungkin sakit, yang berhalangan untuk datang ke gereja, yang mungkin lagi ke luar negeri nggak tahu mau gereja di mana, itu bisa menjadi saluran untuk perbaktian hari Sabat. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang ya sehat tapi nggak mau aja gitu datang ke gereja, Ade? Kalau tadi Kak Yola ngomongin tentang taraf aktifnya, ada yang segini atau lebih aktif, itu bakal lebih fokus ke kewajiban sih jadinya, kayak saya segini, saya kewajibannya cukup segini. Sementara aku malah ngajak mindsetnya diubah. Jadi bukan soal kalau kamu merasa kayak gini, kewajiban kamu gini, tapi ngelihat bahwa bagian dari tadi anggota gereja Tuhan itu adalah sebuah hak istimewa. Jadi nggak ngomongin tentang saya segini aja cukup gitu, kayak ada membatasi diri dengan paling minimal saya dapat lakukan gitu. Tapi kalau udah mindsetnya adalah wah saya sangat bersyukur bisa bagian dari gereja Tuhan, apa yang dapat saya lakukan gitu. Jadi kayak nggak lagi mikirin saya bisa saya segini aja, enggak. Apa yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk ini, yang dicarinya itu gitu. Jadi bukan ambil minimal. Bahkan jadi nggak ngomongin lagi, di rumah aja atau di gereja ya. Tapi apakah saya bisa lebih berdaya guna ketika saya online misalnya kayak gitu. Jadi mikirnya apa yang dapat saya berikan. Karena saya sudah begitu bersyukur sudah menjadi bagian dari gereja ini sih. Amin. Kalau Norman? Iya, ini benar karena ini ada hubungannya dengan pelayanan ya, maksudnya. Bahkan Paulus pun menyebutkan hal tersebut. Ketika menjadi seorang anggota jemaat, lebih baik memang untuk datang secara fisik ke gereja. Lebih menguntungkan juga secara fisik datang ke gereja, karena ketika datang secara fisik tubuh ya ke dalam gereja, berarti kita menawarkan kepada Kristus bahwa kita mau bertumbuh bersama dengan anggota jemaat kita. Tidak mungkin orang yang jarang datang ke gereja bertumbuhnya sama dengan orang yang lebih sering datang ke gereja. Karena datang ke gereja berarti kita bersekutu dengan orang lain, kita lihat sudah sampai di mana. Paulus pun juga di ayat selanjutnya, di pasal-pasal selanjutnya, dia mendorong sesama anggota jemaat itu bertumbuh bersama. Walaupun pace-nya mungkin berbeda. Ada yang lebih lambat, ada yang enggak, tapi bersama bertumbuh. Sekarang kalau dia sendiri, mau bertumbuhnya gimana? Kayak ada iklan dulu, tumbuh tuh ke atas bukan ke samping gitu loh. Jadi kalau mau bertumbuh ke atas bersama ya datang, bersekutu bersama, bertemu dengan orang. Jangan ke samping lah. Jangan samping. Tapi kan ke samping ke sesama, artinya iya, menjangkau sesama. Oke, kalau dari pendeta? Kalau saya panggil perhatian kita kepada Paulus, katakanlah saya gembala jemaatnya, kira-kira ini si Paulus ini saya bilang aktif atau enggak ya? Bicara soal kehadiran. Enggak. Dari jauh. Ini minta ampun dah. 2 tahun lagi baru mungkin saya bisa dapat lagi. Di mana dia orangnya? Dia pergi ke sana, dia melayani kan. Misionari perjalanan misionaris dia ada 3 dicatat. Mungkin ada juga yang lain-lain mungkin yang tidak tercatat barangkali ya. Dia pelayan luar biasa. Nah itu sebabnya ada memang konsep bahwa kita memang harus menghadiri ya. Seperti dalam Ibrani, kita percaya Ibrani itu ditulis oleh Paulus juga. Apa dia katakan? Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan oleh orang. Dibiasakan karena apa? Ya memang karena nggak ada yang bawa ibadah kan. Tapi Paulus tidak begitu. Dan orang-orang yang aktif itu tidak seperti itu. Memang aktif mereka. Oleh karena aktifnya itulah mereka tidak bisa hadir. Iya ya. Iya kan? Alasannya itu. Jadi itu sebabnya jangan sampai dibatasi ya. Jangan sampai dibatasi bahwa keaktifan itu hanya tuh. Lihat orangnya ada di situ terus. Tapi nggak tahu ngapain kan. Duduk aja di situ. Jadi jangan pegang atau jangan capai hanya minimal. You do something. Tanya itu church pastor. Pastor apa yang saya bisa bantu?
Ya. Sudah ya kan. Berkhotbah, oh jangan, itu jangan. Yang mana? Jadi buat pendeta itu sampai berpikir ya apa yang mau saya buat untukmu, kan begitu ya. Jadi jangan menghindar gitu ya, menghindar, tiba-tiba menghindar gitu, jangan ya. Tapi artinya kita jangan sampai membatasi keaktifan itu pada lingkungan fisik begini ya. Tapi jangan pula orang berdalih, saya aktif di luar sana padahal enggak, gitu ya. Hanya menghindar dia sebenarnya. Alasan. Ya. Sense of belonging itu penting. Ya. Dan sense of belonging ini salah satu kegunaannya adalah longevity, panjang umur. Ya kan? Ada sense of belonging, dia merasa bahwa dia memiliki gereja itu dan gereja itu memiliki dia. Itu bisa berpengaruh pada panjang umur juga. Oke. Terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Nah, masuk di Efesus 4. Kita sepertinya bisa melihat daftar ya. Daftar di Efesus 4 itu mengenai do and don'ts. Apa yang Paulus minta untuk orang-orang itu lakukan, orang-orang di Efesus, dan apa yang dia juga bilang untuk jangan dilakukan. Dari Norman mungkin ada? Iya, ini Efesus 4 ini menarik karena kan sebelum do and don'ts dia bahas mengenai persatuan ya, persatuan jemaat. Setelah bersatu lalu apa yang harus dilakukan? Ini kalau baca di Efesus 4 ini ada bahkan di ayat akhir bahkan jadi malah yang lebih menarik perhatian aku sih caranya Paulus, dia kasih tahu jangan ini tapi lakukan ini. Ya. Jangan ini lakukan ini. Dengan dia membuat kasih tahu ada aware-nya di depan, ada don't-nya di depan, orang jadi aware. Oh, oke, saya nggak boleh lakukan ini. Lalu apa yang dapat saya lakukan? Paulus jawab, A contohnya. Saya nggak boleh C. Lalu apa yang dapat saya lakukan? Maka D. Ini jadi satu ini sih. Kalau aku lihat ini malah jadi do and don't saya ini bukan jadi satu larangan kayak, oh kamu nggak boleh ABCD, enggak. Tapi jadi arahan. Ini loh yang bisa dilakuin. Ada loh yang bisa dilakuin. Sudah bersekutu bersama, lalu menganggap bahwa jemaat itu sebagai bagian dari tubuh, maka mari lakukan tugasnya masing-masing. Oke, jadi kayak ada larangan, tapi ada solusinya. Ada solusinya. Jadi nggak cuma ngelarang-larang, tapi nggak ada solusinya. Oke, kalau dari Ade? Dan kalau di aku, selain itu juga kembali ini seperti mengingatkan, tetapi sebenarnya secara tadi kalau sudah punya rasa memiliki, sebenarnya ini tidak perlu lagi gitu. Jadi kayak aku melihat dia tuh sedang mengingatkan seperti seseorang yang memang seperti baru hidup, kayak untuk mengingatkan kembali bagaimana caranya hidup gitu. Seperti orang Israel waktu setelah mereka ditawan, mereka seperti lupa caranya hidup gitu kan. Jadi diceritakan lagi bagaimana kamu harus buang air besar, kamu harus begini, harus begitu. Dia kembali mengingatkan, tapi sebenarnya ketika kamu sudah memiliki, ini bukan menjadi satu rambu yang membuat kamu, oh saya tidak boleh begini, saya tidak boleh begitu gitu. Tapi, oh ini saya akan lakukan ini, saya akan lakukan itu. Aku lihatnya begitu. Oke, Pendeta? Mari kita bicara, kita orang Advent di hari Sabat. Nah itu do and don'ts. Banyak andons ya, banyak andons. Padahal sebagai umat Tuhan, kita ini adalah orang yang berbuat. Tapi oleh karena ya mungkin begitulah dulu kita diajar ya terlalu banyak larangannya, akhirnya jadi manusia tidak aktif. Ya. Jadi di gereja ya gitu aja terus dari pagi sampai sore ya itu aja terus duduk aja di situ, ya nggak bikin apa-apa gitu. Ya. Lakukan sesuatu. Barangkali dimulai dengan doa barangkali. Ya setelah potluck barangkali agak pergi ke sudut sana, ajak kawan, ayo berdoa yuk untuk yang tadi ada permintaan doa yang pendeta doakan tadi di doa syafaat, kita doakan lagi. Atau ya ayo yuk kita kunjungi dia. Tadi sudah didoakan ya kita kunjungi dia. Nah, seperti itu. Jadi lakukan sesuatu. Jangan menjadi manusia yang penuh dengan don'ts. Karena itu membuat kita menjadi idle. Ya. Artinya nggak bisa berbuat apa ya, stagnan begitu ya. Dan itu berbahaya sekali. Oke. Dan ada yang ingin saya garis bawahi dari pelajaran hari Rabu bahwa dikatakan Efesus 4 dimulai dan diakhiri dengan seruan untuk saling peduli sebagai anggota gereja. Apakah kita sesama anggota gereja kita sudah saling mempedulikan, saling care satu dengan yang lain.
saling tahu gitu kalau yang satu lagi sakit atau lagi kenapa, apa yang kita bisa buat bagi mereka. Dan ini seperti pelajaran kita yang pekan lalu ya. Persatuan adalah kepastian teologis, itu membutuhkan kerja keras kita. Jadi kita harus selalu berusaha untuk memelihara kesatuan roh. Dan tapi bagaimana caranya kita bisa berkontribusi untuk kesatuan gereja kita? Kita akan jawab setelah yang satu ini. Dengan cara apa kita dapat berkontribusi untuk kesatuan gereja kita? Paling enggak jangan memecahkan lah ya, itu yang pertama. Cuman kalau dari Norman mungkin ada? Dengan cara apa bisa berkontribusi dengan gereja ini? Pertanyaannya susah-susah, gampang dijawabkan. Karena gampang teori, susah dilakukan, betul. Karena kalau mau ditanya, ibarat badan gitu kan, ibarat tubuh, kalau mau sehat harus olahraga. Kalau olahraga berarti kakinya jalan, tangannya bergerak, tubuh yang lain juga bergerak gitu kan. Jadi kalau mau ditanya kontribusi apa yang harus dilakukan gereja, ya seharusnya sebagai anggota jemaat coba dilihat apa nggak perlu dan nggak harus selalu dalam bentuk uang gitu loh. Kadang bisa dalam bentuk fisik, tenaga kita, atau mungkin dalam bentuk ide dan pemikiran. Itu juga udah cukup membantu. Contoh paling sederhana, kalau karena aku aktif di kelas kemajuan, jadi ada beberapa orang yang mungkin dia nggak aktif atau nggak begitu dia nggak begitu tertarik kalau kita tanya kontribusi kamu buat jemaat kamu apa gitu, dia nggak tertarik. Tapi kalau untuk tanda kepahaman, dia mau untuk ngajar, dia mau untuk do something untuk kelas kepahaman tersebut. Jadi ya nggak harus yang tadi aku bilang nggak harus bentuk uang, nggak harus ini, tapi pemikiran, ide itu udah cukup bisa berkontribusi untuk gerejanya. Oke, jadi tadi contohnya kalau tubuh itu setiap anggota tubuh berkontribusi ya, supaya kita memiliki kesatuan dalam tubuh. Kalau dari Ade? Kontribusi untuk persatuan, peduli sih satu sama lain. Jadi kayak jangan sampai ada yang merasa tidak dianggap, atau nggak ada saya kayaknya nggak ada yang peduli gitu kan. Jadi aku kayak waktu di PA bikin satu program buat anak-anak. Mereka masing-masing jadi guard angelnya buat satu temannya. Jadi ketika nggak datang, dia harus tahu kenapa dia nggak datang. Terus kalau misalnya dia punya masalah, apa yang harus dilakukan gitu. Kasih tahu temennya kalau dia punya sesuatu yang lain nggak tahu gitu. Jadi peduli, karena banyak orang keluar gereja gara-gara ngerasa nggak ada yang peduli sama dia. Dia punya masalah, bahkan didoakan pun nggak. Belum didoakan, disadari dia punya masalah pun tidak, kemudian tidak didoakan, apalagi, atau mungkin juga didoakan tetapi tidak ada kontribusi nyata dari orang lain gitu. Oke, kita akan doakan, cuma sekedar doa. Jadi banyak sih levelnya tuh berkembang sih, cuman intinya sih ketika kita peduli ketika ada seseorang yang tidak ada, atau sakit, atau punya masalah, lewat kok mukanya sedih, ajak ngobrol kayak gitu sih. Tapi kadang juga kita nggak tahu ya, kalau misalnya kalau dia tidak menceritakan dia kenapa, atau ketika dia ditanya malah dia no respon gitu ya. Ya kita kan juga nggak tahu ya, sebagai kita nggak bisa baca pikiran orang. Mungkin dari pendeta yang sudah melayani di berbagai jemaat nih ya, pengalamannya pasti lebih banyak. Gimana sih caranya supaya anggota jemaat bersatu, bisa berkontribusi untuk persatuan jemaat gitu. Jadi bukan cuma pendetanya yang nyatu-nyatuin, tapi anggota jemaatnya juga gitu. Ya intinya saling peduli tadi dibilangnya. Tapi dalam konteks jemaat ini, ya inilah dia. Masing-masing harus tahu posisi. Kalau kita bicara tentang tubuh ya, tadi gambaran tubuh ya, tubuh harus ngerti. Ada banyak orang yang salah tempat gitu ya. Jadi dia sebenarnya adalah kaki misalnya. Tapi dia mau jadi mulut. Apa yang terjadi? Ya orang telinganya ditendang sama dia terus kan, karena dia kaki. Nah bagaimana caranya agar orang tahu bahwa dia kaki? Ya tes karunia rohani. Walaupun kita tahu bahwa ya ini kan gambaran terlalu membatasi ya namanya.
Tapi ya itu dulu satu gambaran tentang tubuh, walaupun ada gambaran yang lain tentang yang lain. Yang jelas ada disebut di situ para rasul, para guru, gembala dan segala macam ini mengajari supaya akhirnya mereka punya pengetahuan dan kemudian ya jemaat diharapkan mendengar nih. Iya. Jadi kalau saya mau bisa kasih tambahan, jadi apa yang dibilang oleh adik tadi, itulah dia, ya saling peduli. Tapi jangan lupa ada juga penyebutan tentang pahami diri. Tahu siapa dirinya gitu ya. Dan kita juga harus tahu orang lain. Misalnya, how come kita buat orang melankoli menjadi Asher? Itu penderitaan paling mengerikan itu ya. Walaupun kita tahu bahwa yang namanya temperamen ini kan ada kaitannya sangat erat dengan karunia rohani. Jadi ada juga orang ketika terjadi perubahan dalam dirinya, mencapai maturity yang lebih kuat, dia orang melankoli. Tapi ternyata setelah dilatih, dia justru bisa menjadi Asher yang terbaik. Karena apa? Sensitif kan? Orang melankoli sensitif. Iya. Sementara kalau kita biasanya kan membuat orang, misalnya orang sanguin di depan pintu toh, untuk Asher kan. Wah, gitu, heboh kan? Tapi hati-hati, orang melankoli kalau dibikin Asher itu bisa lebih baik. Karena apa? Dari jauh dia bisa sense orang itu. Orang ini kelihatannya sedang dalam kesusahan. Walaupun dia senyum-senyum gitu ya. Lalu akan tarik orang ini, ajak ke sudut-sudut. Ada apa, Sus? Ada apa, Bro? Seperti ada sesuatu. Itu dia. Nah, jadi itu kelengkapan yang disebutnya. Tahu dan paham. Jadi kontribusinya apa? Ya, lakukan karunia itu. Jadi jangan ditahan-tahan. Itu bisa bahaya nanti ya. Kalau kita punya karunia ini, setelah tes itu ya, lakukanlah. Oke. Ya. Jadi Tuhan penting ya untuk tes karunia rohani, bukan cuman self diagnose gitu. Kalau misalnya kayak ke dokter, itu penting untuk memeriksa ke dokter daripada ngelihat scroll website, kayaknya saya ini deh gitu ya. Ya, bukan kayak gitu. Atau saya suka ini katanya. Iya benar. Oke, nah pelajaran hari Kamis kita adalah penerima dan pemberi kasih karunia. Kita penerima, iya betul. Tapi pemberi kasih karunia itu maksudnya apa sih, Norman? Nah ini kalau paling enak ini ngomongin teorinya memang. Iya. Paling enak memang ngomongin teorinya. Kita tahu bahwa kita menerima kasih karunia dari Tuhan. Sekarang sama seperti ada ilustrasi, di orang miskin ini dia dapat roti, lalu dia lihat teman yang miskinnya juga belum makan, dia bagi 2 itu rotinya. Jadi ketika kita menerima pemberian itu, kita adalah penerima, maka dari kita diberikan juga kepada orang lain. Salah satu keinginan Tuhan kan tadinya membuat bangsa Israel untuk jadi terang bagi bangsa yang lain. Tapi mereka gagal karena mereka keep untuk diri mereka sendiri ilmunya itu. Dan sekarang kita diajak bahwa you sudah terima dari saya ada yang namanya kasih karunia, sekarang bagikan kepada orang lain. Caranya apa? Caranya banyak tadi yang bahkan udah disebutkan. Oke. Pendeta? Iya, dia terima kan, dia terima tuh anugerah ya. Dalam bahasa apanya terjemahan barunya anugerah ya, anugerah. Tapi kemudian dikasih anugerah, tapi dia kasih bayarnya ada fee. Ya sama seperti yang saya katakan, kau telah terima itu dengan percuma atau cuma-cuma, dan berikan juga lah cuma-cuma. Artinya gini, kalau menurut saya ada segmen yang lain yang saya tangkap ya dari apa yang dibuat dalam judulnya ini, bahwa kita memberi apa yang kita punyai. Ya. Lalu kalau mau diperpanjang lagi, ternyata kita adalah channel of blessing. Jadi channel, ya, saluran gitu ya. Kita saluran. Jadi jangan berhenti di kita. Karena hati-hati loh, anugerah itu jika tidak dibagi itu bisa membahayakan diri loh. Percaya nggak itu? Obesitas. Jadi obesitas. I like that one. Jadi obesity atau jadi Dead Sea. Ya. Karena itu anugerah, itu harus disalurkan juga. Tapi tentu saja itu tinggal. Jadi bukan seperti ada kata orangnya, itu orang numpang itu lewat. dengar numpang lewat aja gitu. Jadi dia nggak ada sama dia. Enggak, ini tinggal sama dia itu. Sama seperti perempuan Samaria. Masih ingat? Bahkan Yesus katakan, dan kalau kuberikan air hidup itu, dia akan mendapatkan air hidup itu, dan air hidup itu akan berlimpah-limpah keluar dari dirinya. Jadi kelimpahan itu yang mengalir ke orang lain. Itu dia. Jadi itu ada bagian kita, tapi kita juga adalah pemberi. Tapi kalau kita tahan, enggak meluap dia. Di situ aja, dan akhirnya membusuk. Ya, itu dia. Makasih.
Jadi kayak bagaimana Tuhan telah memperlakukan kita itu juga menjadi kayak teladan bagi kita untuk memperlakukan orang lain gitu ya pendeta ya. Ya, karena ini bicara grace, maka itu ada hubungannya dengan keselamatan. Artinya gini, saya sudah mendapatkan anugerah keselamatan itu, ya kan? Janjinya begitu kan? Nah, tapi saya tutup mulut gitu. Percayalah, nggak selamat kita, nggak percaya, nggak selamat. Karena just yang seperti Ellen White bilang ya, every true disciples is born into the kingdom of God as missionary. Bahasa Indonesia yang pendeta. Jadi setiap murid yang sejati itu dilahirkan ke dalam kerajaan surga atau masuk dalam kerajaan surga menjadi seorang misionari. Jadi tidak ada yang nggak misionari, semua misionari. Karena Allah sendiri adalah the first missionary kan begitu. Kita itu reflektor, jadi reflektor dari Allah itu. Jadi grace itu hubungannya dengan keselamatan. Maka ya bagikan. Tahu sedikit, ya sedikit bagikan. Nanti tambah banyak itu. Amin. Oke. Nah, kita dikejar waktu nih. Masih ada satu pasal yang terakhir sebenarnya kita sudah bahas di pekan lalu ya untuk Efesus 6, tapi bagaimana gambaran gereja sebagai tentara Allah itu sebenarnya punya resiko untuk pemahaman yang salah bagi jemaat. Jadi artinya kita harus berperang nih. Sempat pernah ada pertanyaan gini pendeta, kalau di gereja lagunya yang semangat yang marching yang kayak mau perang, itu yang membuat di dalam gereja itu suka berperang katanya gitu. Nah mungkin dari Ade aja deh, gimana caranya supaya Efesus 6 ini tidak disalahartikan? Supaya tidak disalahartikan, pelajarilah. Karena pekan lalu ya, pelajari pekan lalu. Sudah jelas kan dikatakan bahwa sebenarnya kita berperang benar, tapi bukan berperang melawan daging atau melawan bangsa atau pemerintah-pemerintah, tapi melawan roh-roh di udara, intinya kejahatan gitu. Dan peperangan ini bukan membutuhkan senjata fisik atau kekerasan fisik, tetapi yang kemarin kita udah pelajari ada pakaiannya, ada doa di sana. Dan yang diperangi untuk apa? Untuk membawa damai, ya itu kan kemarin sepertinya seperti kontradiktif gitu. Tapi itulah yang dilakukan. Jadi pemahaman yang benar bahwa untuk apa sih tujuan kita perang, bagaimana kita berperang, dan siapa musuh kita sebenarnya. Jangan sampai salah lihat musuh ya. Kayak kemarin yang dilihat musuhnya ternyata anggota jemaat. Jadi perangnya sama anggota jemaat gitu. Oke, terima kasih Adik. Nah, ini mungkin sebagai kesimpulan, mulai dari Norman dulu lah ya. Menurut Norman apa sih 3 hal lah, atau 3 tema penting yang menurut Norman dari kitab Efesus? Tiga tema dari kitab Efesus itu yang paling kelihatan itu adalah soal persatuan, lalu yang kedua itu soal kasih karunia, dan yang terakhir itu soal keselamatan sih kayaknya sih. Itu tiga tema penting dari buku Efesus. Oke. Adek? Aku melengkapi aja, aku nyebutin satu aja, yaitu kasih. Kenapa? Karena puji Tuhan dengan pelajaran Efesus ini aku melihat pertama, Tuhan sangat mengasihi umatnya. Yang kedua, betapa Paulus ini sangat mengasihi juga. Pertama mengasihi Tuhannya, kedua mengasihi jemaatnya. Karena aku lihat bagaimana begitu intimnya suratnya, begitu dia tuh bukan cuman sekadar yang penting cuman broadcast lah kalau sekarang mungkin di WA, yang penting broadcast aja, happy Sabat all gitu kan. Tapi dia benar-benar bertanya bagaimana follow up gitu. Ini jemaat gimana nih keadaannya. Kemudian aku bersyukur banget nih. Jadi nggak lagi gombal dia. Jadi benar-benar dia mengasihi sehingga dia begitu peduli bagaimana perkembangan iman dari jemaat-jemaat ini. Jadi aku merasa diberkati dengan kasih yang ditunjukkan oleh Paulus terhadap Tuhan dan juga terhadap jemaatnya. Oke, pendeta. Ini tambahan lagi ya, karena bagus itu tadi yang disebut. Jadi ada juga yang saya lihat mengenai pengembangan karakter yang tertinggi. Nah itu bisa dicapai. Mengapa? Karena ya seperti ya Rasul Paulus katakan, kepadamu itu sudah diberikan segala karunia rohani yang di sorga. Berarti sudah ada dong nutrisinya. Jadi tinggal makan saja dan kita berkembang ya, kita latih hidup. Lalu yang kedua ada tema lain yaitu tadi yang kita bicara tadi ada di atas ya, mountain peak itu doa. Rasa enggak itu ada tema satu kencang itu doa. Doa betul. Jadi kalau saya gambarkan ya, karena kata tadi seperti mendaki gunung katanya kan,
ada bedanya hiking dengan climbingnya. Iya. Kalau hiking ya kita nggak perlu tangan, ya kan? Jalannya itu naik begitu ya. Tapi kalau climbing Tangan kita kaki. perlu tangan. Tapi kedua-duanya coba perhatikan. Nah ini yang suka-suka naik di gunung ya. Kalau saya lebih suka turun. Jadi kita itu gimana ya? Pasti lihat, walaupun kita lihat langkah kita, tapi kita lihat selalu ke atas kan. Dan bukankah begitu kita dalam perjalanan kerohanian kita ini? Lihat kepada Tuhan lah, ya. Ya lihat. Lalu istilah Bijaksana. thank you Lord, ya, thank you Lord, kan begitu ya. Thank you Lord. Jadi setiap kali lihat, terima kasih. Jangan lupa ya. Ini terlalu banyak dengan pergumulan. Aduh kerikil ini kok banyak sekali. Tapi lihat lagi, thank you Lord. Kira-kira demikian. Oke, Pendeta sekaligus kesimpulan untuk pelajaran kita pekan ini bahkan triwulan ini Pendeta, karena ini tentang Efesus 1-6 kan ya. Ya, untuk pekan ini saja ya dulu ya. Jadi yang jelas ini adalah sebuah panggilan kepada masyarakat gereja untuk satu, kita ini nyatulah ya. Jangan di sekolah sahabat perang. Kan ini kan battle kan, battle hymn of republic misalnya kan, lagu marching to giant atau kami tentara Allah ya, ada lagunya dia. Maju tentara Yesus itu perang. Jadi siapa tentara Yesus? Saya. Kamu siapa? Anggota saya sama gitu kan? Kamu enggak. Jadi perang mereka. Di sekolah sahabat mau perang. Perang apa? Perang ideologi. Jadi kalau Yesus digoda untuk menciptakan atau menjadikan batu jadi roti, roti itu jadi batu supaya apa? Lempar ya, kritik orang gitu ya. Kita perang bukan antara kita. Jadi kalau kita sudah tahu siapa musuh kita, mungkin begini. Pada masa perang kemerdekaan, Indonesia kompak bukan? Walaupun ada juga orang yang berkhianat bukan? Tapi begitu kita merdeka, jadi saling gigit karena musuhnya nggak ada gitu. Nah, sadarilah bahwa ada musuh. Lalu kemudian berdasarkan keberadaan si unity ini, mari kita menuju kepada kematangan yang sempurna. Karena ada nutrisi yang sudah disiapkan oleh Tuhan kan seluruhnya. Itu yang saya mau sampaikan ya. Kalau kembali lagi ke pelajaran pertama, ya nantilah terlalu panjang nanti. Oke, terima kasih Pak Pendeta, Ade dan juga Norman sudah berdiskusi bersama. Dan saat ini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab, di mana akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Oke, kita kembali di dalam sesi tanya jawab dari Diskusi Sekolah Sahabat, di mana sesi tanya jawab ini akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat ataupun juga mengirimkan di nomor call center Hope Channel Indonesia bersama dengan kita Pendeta Alberto Tulalesi, Direktur SSPP untuk Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta, terima kasih sudah mau menjawab nih pertanyaan dari teman-teman semua ya Pendeta ya. Dan pertanyaan pertama dari Christian Sinulingga. Apa resepnya agar dalam kehidupan kita nilai rohaninya sesuai dengan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita? Dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Baik, shalom untuk kita semua para pemirsa Hope Channel Indonesia, secara khusus untuk saudara Christian Sinulingga ya. Baik, memang Efesus ya, dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 1. Boleh Yola tolong baca. Ya, Efesus 5 ayat dan ayat 2 lah ya. Ya, 1 dan 2, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Baik, jadi Tuhan meminta kita bagaimana untuk hidup rohani kita bertahan, kita harus menurut Tuhan ya, hidup menurut tadi yang Efesus pasal 4 bilang berpadanan dengan Injil. Efesus pasal 5 ayat 1 bilang hidup menurut kehendak Allah, turuti kehendak. Gimana sih? Kan godaan banyak banget. Seringkali kita jatuh, seringkali malah tadinya niatnya mau menurut, tapi yang ada ngelawan lagi, melawan Tuhan lagi. Ini apa yang harus kita lakukan? Apa rahasianya tadi yang ditanyakan oleh saudara kita Christian Sinulingga ya. Saya rindu baca ini ayat yang sangat luar biasa sekali. Ini rahasia hidup kekristenan. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Ini pokok anggur ya Pendeta ya? Iya.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Iya. Jadi Yola, Tuhan panggil kita untuk terhubung dengan Dia. Untuk tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Nah, terhubung ini melalui apa? Bisa melalui berdoa, membaca firman, dan juga menyaksikan perbuatan-perbuatan baik Tuhan. Bersaksi ya dalam kehidupan kita. Coba bayangkan saudara, di dalam Matius pasal 26, ya. Kita lihat nih bagaimana murid-murid ketika godaan yang besar terjadi. Ayat 40 dan 41. 40 dan 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Iya. Lalu kita lihat ayat 56. Ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ya, ini peristiwa di Taman Getsemani. 3,5 tahun mereka berjalan bersama dengan Yesus. Mereka melihat semua mujizat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka lihat Lazarus dibangkitkan. Mereka lihat semua. Tapi ketika cobaan datang dan mereka lalai di dalam jam-jam doa, mereka lari tinggalkan Tuhan. Jatuh mereka. Jadi rupanya memang bangun hubungan dengan Tuhan itu sangat penting. Membangun hubungan itu sangat penting. Apalagi jam-jam doa. Jadi dari kata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja. Ya dengan pertolongan Tuhan kita bangunlah jam-jam doa. Minimal 1 jam lah. Mungkin bagi 30 menit di pagi hari, 30 menit di malam hari. Atau memang kita bisa bangun hubungan jam-jam doa lebih kusuk lagi dengan Tuhan. Itu sangat membantu sekali. Sangat menguatkan sekali untuk kita boleh menang melawan setiap pencobaan. Karena di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita akan kalah terus tanpa membangun hubungan dengan Tuhan. Itulah rahasia kehidupan rohani yang Yesus beritahukan sendiri untuk saya dan saudara. Terima kasih. Kalau kita sudah mengenal suara Tuhan itu, kalau kita sudah dekat dengan orang, pasti kita mengenal suara Tuhan ya pendeta ya. Amin. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya dari Tasya. Apakah kami sebagai anak dapat mendoakan arwah orang tua kita yang sudah meninggal? Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Tasya yang bertanya ya tentang hal ini. Memang kalau kita lihat di dalam kitab Efesus ya, ini nasihatnya kan. Efesus pasal 6 ayat 1 ya dan ayat 2. Coba boleh dibacakan dulu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Jadi memang taat kepada orang tua, hormat pada orang tua itu sangat penting. Tapi pertanyaannya, apakah ketika mereka sudah mati atau mereka masih hidup? Ayat ini tentunya ketika mereka masih hidup. Kalau sudah mati, bagaimana caranya? Artinya apakah kita masih perlu doakan arwah mereka kembali? Gimana sih keadaan orang mati? Ya kan itu yang menjadi pertanyaan kita. Apakah ada gunanya dengan hal tersebut? Coba Yola tolong baca dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6. Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6. 9 ayat 5 dan 6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Iya, orang mati tidak tahu apa-apa. Tidak bisa lagi, kecemburuannya segala macamnya sudah hilang lenyap. Lalu apakah ada gunanya lagi mendoakan tersebut? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi pertobatan di dalam kubur. Tidak ada lagi, tidak bisa tahu apa-apa lagi. Jadi itu dia. Nah problemanya adalah ada hal yang diungkapkan oleh kuasa kegelapan yang dia ingin pertahankan sampai detik ini. Coba Kejadian 3 ayat 4. Boleh tolong Yola tolong bacakan. Baik, ternyata Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Iya, kata sekali-kali kamu tidak akan mati ini, dia ingin pertahankan. Jadi dia ingin pertahankan. Jadi bayangkan
dia sampaikan teori yang luar biasa adalah kebakaran jiwa. Jiwa nggak bisa mati. Jadi sekali-kali kamu tidak akan mati, dan tipuan itu sangat luar biasa sehingga ada banyak orang percaya bahwa jiwa tidak mati. Orang tua bisa berbicara dengan kita, arwahnya bisa ini, tidak ada lagi. Itu tipuan dari kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan bahwa dia bilang kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati, dan dia pertahankan nanti sampai Tuhan datang. Bahwa kepalsuannya akan terbuka dengan jelas. Tapi kita sangat percaya kok ya. Mari kita lihat orang tua kita yang sudah mati, apa yang terjadi dengan mereka ya. Jadi mari kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ya. Saya rindu membacakan ini untuk kita semua supaya kita boleh benar tahu dan paham apa yang Alkitab katakan ya. Ayat 20, kita mulai dari ayat 20, ya Allah tolong baca nanti sampai ayat 23. Oke. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Iya. Amin. Amin. Jadi papa kita, mama kita yang Tuhan sudah izinkan beristirahat terlebih dahulu, mereka ketika mereka setia dengan Kristus, mereka mati di dalam Tuhan. Alkitab katakan bahwa mereka akan dibangkitkan karena Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit dan bahkan Kristus sudah naik dan dia akan datang kembali. Nah, peristiwa datang kembali itu dia akan membangkitkan. Ini di ayat ketiga ya. Di dalam ayat yang ke-22 ayat 22, karena seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kapan pertanyaannya kan? Kapan pertanyaan? Ayat 23. Tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi orang tua kita akan dibangkitkan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi kalau kita rindu dengan orang tua kita, hidup setia, dengar nasihatnya, ingat nasihat orang tua kita yang baik itu, untuk kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita bangun hubungan dengan Tuhan, sehingga waktu Tuhan datang kita didapati siap sedia, dan kita akan jumpa kembali dengan orang-orang kekasih yang Tuhan sudah izinkan beristirahat atau meninggal lebih dahulu dari kita. Amin. Terima kasih pendeta dan teman-teman. Saat ini sudah di pelajaran terakhir, pelajaran ke-14 ya pendeta, mengenai kitab Efesus. Dan mulai pekan depan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan pelajaran di triwulan yang baru. Jadi teman-teman silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat, atau juga bisa melalui nomor call center Hope Channel Indonesia, dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Kami kembali ke studio. Baik, untuk menutup diskusi kita akan minta Pendeta Leroy untuk berdoa. Silakan pendeta. Mari kita berdoa. Kami telah tiba di penghujung pelajaran surat kepada jemaat di Efesus. Perjalanan rohani yang memberikan kepada kami banyak pencerahan pengetahuan, tambahan informasi, sekaligus panggilan untuk berperilaku dan berbuat mengikuti Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa di sorga, kiranya panggilan dari surat Efesus ini boleh makan tempat dalam hati pikiran kami. Bawa kami kepada tingkat kedewasaan yang sempurna tersebut ya Bapa. Sementara kami melatih diri kami bagaimana kami berperilaku terhadap sesama kami dan juga terhadap orang-orang yang masih belum mengenal kebenaran. Bapa di sorga, kembali sadarkan kami bahwa begitu banyak pencobaan yang mencoba mengikat kami, memikat kami, agar kami berpaling dari keselamatan yang Bapa telah siapkan, agar kami jauh darinya. Tetapi kami mohon dengan pertolongan Roh Kudus untuk membantu kami berfokus pada
kebenaran Yesus. Melatih diri kami sedemikian rupa, sehingga kami boleh mencapai keinginan Tuhan. Engkau bersukacita, ya Bapa, kami pun berbahagia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Terima kasih Ade dan juga Norman sudah berdiskusi bersama. Puji Tuhan untuk pelajaran sepanjang 3 bulan ini. Pelajaran dari surat Efesus. Dan kita akan memasuki pelajaran yang baru di triwulan berikutnya. Sampai ketemu di episode mendatang.